Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah belajar materi yang berkaitan dengan pemrograman output pada mikrokontroler ATmega 8535. Maka pada pembahasan berikutnya atau pada pembahasan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mempraktekkan pemrograman output dengan menggunakan mikrokontroler ATmega 8535 dan bahasa C dengan software Code Vision AVR atau CV-AVR. Oke, mari kita lihat job sheet yang sudah disediakan. Jadi, job sheet ini adalah job sheet pemrograman digital output pada mikrokontroler ATmega 8535. Untuk job sheet bisa kalian download pada kolom deskripsi dari video ini. Selanjutnya, mari kita langsung ke alat dan bahan. Jadi, untuk alat dan bahan yang harus disiapkan pada praktek kali ini, yang pertama adalah laptop atau personal komputer. Yang kedua adalah software Proteus 8.0 atau versi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah software CV-AVR atau Code Vision AVR. Oke, untuk skema rangkaiannya bisa kalian perhatikan pada gambar ini. Jadi, rangkaian yang akan kita praktekkan adalah sistem minimum dengan menggunakan mikrokontroler ATmega 8535. Jadi, pada sistem minimum ini sudah ada rangkaian clock, rangkaian reset, dan rangkaian output, yaitu outputnya merupakan 8 buah LED mulai dari LED D1 sampai LED D8 yang terhubung dengan port C, mulai dari port C0 sampai dengan port C7. Dari sistem minimum ini kita akan belajar dua kasus pemrograman. Kasus pemrograman yang pertama adalah kita akan belajar membuat program untuk menyalakan semua LED yang terhubung dengan port C. Jadi, bagaimana membuat program agar semua LED ini atau LED mulai dari D1 sampai D8 ini bisa hidup atau menyala. Program yang kedua atau kasus pemrograman yang kedua adalah kita akan belajar bagaimana cara membuat program lampu flip-flop, di mana semua LED yang terhubung dengan port C akan menyala selama 1 detik dan kemudian padam selama 1 detik. Dan kondisi itu akan berjalan secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Oke, kita langsung ke langkah kerja. Jadi, langkah kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi, mulai dari laptop atau personal komputer, software Proteus 8.0 atau versi yang lebih tinggi, serta software Code Vision AVR atau CV-AVR. Yang kedua, buatlah rangkaian sesuai dengan gambar 2 di atas dengan menggunakan software Proteus 8. Jadi, silahkan kalian buat rangkaian sistem minimum menggunakan mikrokontroler ATmega 8535 seperti pada gambar 2 yang ada di job sheet. Atau jika kalian ingin langsung mempraktekkan bagaimana pemrogramannya, kalian bisa mendownload skema rangkaian Proteus yang sudah saya berikan pada kolom deskripsi di bawah. Jadi ada link di mana kalian bisa mendownload skema sistem minimum yang sudah kami buat atau kami sediakan di kolom deskripsi. Oke, setelah membuat rangkaian sistem minimum, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu setelah selesai membuat skema rangkaian di software Proteus, berikutnya simpan rangkaian dengan nama belajar CV-AVR output 1. Jadi, mari kita simpan rangkaian sistem minimum ini. Caranya, klik file, lalu save project. Saya akan menyimpan skema rangkaian ini
dalam satu folder dengan program yang akan saya buat. Jadi kami simpan di desktop, lalu kami buat folder baru. Nah, folder barunya kami berikan nama belajar digital output atmega 8535. Oke, saya buat folder di desktop. Nah, di sini nama filenya saya beri nama sama seperti di jobsheet, yaitu belajar cvavr underscore output underscore 1. Lalu klik save atau simpan. Oke, maka rangkaian ini akan tersimpan di folder belajar digital output atmega 8535 yang ada di desktop dengan nama file belajar cvavr belajar underscore cvavr underscore output underscore 1. Oke, setelah selesai membuat rangkaian sistem minimum, langkah berikutnya kita akan belajar kasus pemrograman yang pertama, yaitu bagaimana cara membuat semua LED yang terhubung dengan port C ini menyala. Oke. Nah, langkahnya yang pertama, buka software cvavr atau Code Vision AVR. Nah, jadi pertama saya buka dulu. Caranya klik 2 kali pada icon cvavr. Klik 2 kali. Nah, setelah muncul jendela kerja seperti ini, kita tunggu sampai muncul jendela kerja dari software Code Vision AVR seperti ini. Oke, saya kecilkan dulu. Nah, setelah muncul jendela kerja Code Vision AVR seperti ini, langkah yang berikutnya atau langkah yang kelima adalah buat file project baru. Caranya klik menu file, lalu klik new, setelah itu pilih project. Nah, jika muncul jendela konfirmasi seperti ini, kita pilih yes, yaitu pada langkah ke-6. Setelah muncul jendela confirm, klik yes. Nah, setelah itu, kita lanjutkan ke langkah yang ke-7, yaitu berikutnya akan muncul jendela kode wizard AVR. Pada bagian target AVR chip type, kita pilih AT90, Atini, atmega. Jadi kita pilih pilihan yang pertama, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita lanjutkan ke langkah yang ke-8. Nah, jika muncul jendela kode wizard AVR seperti ini, kita lanjutkan ke langkah yang 8. Langkah yang ke-8 adalah setelah muncul jendela baru kode wizard AVR, pilih microcontroller yang akan digunakan. Caranya, klik icon chip di sebelah kiri, lalu pada bagian chip setting pilih atmega 8535. Jadi pada kolom sebelah kiri ini kita pilih chip. Lalu pada bagian chip setting ini, kita pilih chip atmega 8535. Setelah selesai memilih chip microcontroller yang digunakan, kita lanjutkan ke langkah yang ke-9, yaitu berikutnya atur clock dari microcontroller. Caranya, pada bagian clock, ketikkan nilai kristal yang digunakan, yaitu 12 MHz atau 12 MHz. Nah, jadi pada bagian clock ini kita tuliskan 12 MHz. 12 MHz. Setelah selesai mengatur clock atau kristalnya, kita lanjutkan ke langkah yang ke-10, yaitu setelah itu pilih menu program, lalu klik generate, save and exit. Oke. Lalu kita klik program, kita klik menu program, lalu pilih atau klik generate, save and exit. Setelah muncul jendela kerja seperti ini, kita lanjutkan ke langkah yang ke-11, yaitu
Berikutnya, Anda akan disuruh menyimpan file dengan nama yang sama sebanyak 3 kali. Jadi kita akan menyimpan file ini dengan nama yang sama sebanyak 3 kali. Simpan project di folder yang sama pada saat menyimpan file skematik. Dan pada saat menuliskan nama file, hindari kalimat yang panjang, huruf kapital, dan tanda spasi. Oke. Jadi saya arahkan di mana saya menyimpan file skematik tadi, yaitu di sini belajar digital output ATmega 8535. Lalu kita berikan nama file belajar, kita gunakan huruf kecil saja, belajar underscore output 1. Lalu kita klik save. Setelah itu kita disuruh menyimpan untuk kedua kalinya. Kita berikan nama yang sama, yaitu belajar underscore output 1. Kita klik save lagi. Dan yang ketiga dengan nama yang sama, yaitu belajar underscore output 1. Lalu kita klik save. Setelah kita selesai menyimpan sebanyak 3 kali, maka kita lanjutkan ke langkah yang ke-12, maka akan muncul jendela editor program seperti berikut. Jadi akan muncul jendela editor program seperti ini, yang sudah tertulis program. Setelah itu kita lanjutkan ke langkah yang ke-13, yaitu hapus seluruh tulisan yang ada di bagian editor program. Caranya, blok semua tulisan di bagian editor program, lalu tekan delete di keyboard seperti berikut. Oke, kita hapus semua tulisan ini. Caranya kita blok semuanya, blok dari atas sampai ke bawah. Kita blok semuanya. Lalu pada keyboard silahkan Anda tekan atau kita tekan delete. Maka seluruh tulisan program akan terhapus. Setelah seluruh tulisan terhapus, kita lanjutkan ke langkah yang ke-14, yaitu ketikkan program untuk kasus pemrograman pertama, seperti pada tabel berikut. Jadi, di sini kita akan membuat program untuk menyalakan LED yang terhubung dengan port C. Oke. Jadi, di sini saya kasih keterangan. Cara menulis keterangan adalah kita ketikkan tanda miring 2 kali atau garis miring 2 kali, lalu kita tulis keterangan. Misalnya di sini keterangannya adalah bahwa program ini untuk menyalakan lampu LED pada port C. Oke, seperti ini keterangannya. Lalu kita masukkan sintaks yang pertama atau bagian program yang pertama, yaitu kita include-kan file library untuk microcontroller ATmega 8535. Caranya di sini hashtag atau tanda pagar include mega 8535. Lalu berikutnya, jika kita menggunakan deklarasi di sini adalah bagian untuk menulis deklarasi. Sini bagian untuk menulis variabel global. Karena kita tidak membutuhkan variabel global, maka kita langsung ke bagian fungsi utama. Di sini keterangannya, di sini adalah bagian fungsi utama. Oke. Ingat, fungsi utama adalah void main. Tanda kurung buka dan kurung tutup. Ingat, pada pemrograman bahasa C, semua fungsi selalu diawali dengan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Artinya kita sudah membuat fungsi utama untuk program bahasa C pada microcontroller kita. Selanjutnya, setelah membuat bagian fungsi utama, kita
melakukan inisialisasi port. Nah, di sini kita lakukan inisialisasi port. Inisialisasi port microcontroller. Nah, karena kita menggunakan port C, maka yang kita inisialisasikan adalah port C. Nah, di sini kita DDRC. Nah, karena port C akan digunakan sebagai output, maka kita berikan datanya 0B 1111 1111. Nah, artinya seluruh pin pada port C akan digunakan sebagai output. Nah, setelah selesai melakukan inisialisasi port, berikutnya kita lakukan pengiriman data. Nah, atau kita matikan pull up pada port C. Caranya port C sama dengan 0B 00000000. Nah, kenapa kita harus mematikan pull up pada port C? Nah, hal tersebut karena port C kita gunakan sebagai output. Jadi pull up-nya harus kita matikan. Jadi kita berikan data pada port C adalah 0B 00000000. Nah, ini artinya adalah matikan pull up pada port C. Oke. Nah, setelah selesai melakukan inisialisasi port, kita masuk ke blok program atau bagian yang akan diulang-ulang. Caranya di sini while, sintaksnya while, kurung buka, 1, kurung tutup, lalu kurung kurawal buka, dan kita akhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, seperti ini. Nah, maka bagian di sini, bagian di dalam blok while ini adalah yang akan kita ketikkan program utama. Nah, di sini saya kasih keterangan ketikkan program utama di bagian ini. Nah, karena kita akan menyalakan semua LED yang terhubung dengan port C, maka sintaksnya kita gunakan sintaks secara bersamaan. Jadi port C sama dengan 0B 11111111, lalu titik koma. Ingat, setiap memasukkan instruksi selalu diakhiri dengan titik koma. Oke. Setelah selesai menuliskan program, maka kita lanjutkan ke langkah ke-15, yaitu selesai mengetikkan program, berikutnya compile program dengan cara klik menu project, lalu klik build all. Oke, jadi kita klik project, lalu kita pilih atau klik build all. Nah, maka akan muncul jendela informasi seperti ini. Nah, setelah muncul jendela informasi, kita lanjutkan ke langkah ke-16. Maka akan muncul jendela informasi seperti gambar berikut. Jadi, jendela informasi pada langkah ke-16 sama seperti setelah kita melakukan compile program. Nah, kita lanjutkan ke langkah ke-17. Jika masih ada error, maka klik OK, lalu cek lagi program yang diketik, lalu compile lagi program yang sudah dikoreksi. Jika sudah tidak ada error, klik OK. Nah, karena di sini, di bagian build 1 ini sudah tidak ada error, maka program kita sudah benar. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah itu, kita lanjutkan ke langkah yang ke-18, yaitu kita buka file skematik Proteus tadi. Oke, kita buka file Proteusnya. Nah, setelah selesai membuka file Proteus, kita lanjutkan ke langkah ke-18, yaitu masukkan program yang sudah dikompil. Caranya, klik 2 kali pada komponen microcontroller, lalu pada bagian program file, klik icon folder. Oke, kita klik 2 kali pada komponen microcontroller.
Maka setelah muncul jendela edit komponen seperti ini, kita klik icon folder pada bagian program file. Lalu kita masukkan program yang sudah dikompil tadi, yaitu belajar output 1. Kita pilih, lalu kita klik open. Nah, setelah itu, kita lanjutkan ke langkah yang ke-19, yaitu berikutnya cari program A. Karena langkah ke-19 ini sudah kita lakukan tadi, yaitu mencari file program yang sudah dikompil. Kita lanjutkan ke langkah yang ke-20, yaitu pada bagian ccastle fuse, pilih yang 1111 external crystal high frequency. Oke, pada bagian ccastle fuse ini kita pilih yang paling bawah, yaitu 1111 external crystal high frequency. Nah, setelah selesai, pada bagian clock frequency kita masukkan nilai 12 MHz sesuai dengan kristal yang kita gunakan. Oke, setelah selesai mengatur clock frekuensi pada langkah ke-21, kita klik OK. Setelah itu, kita lakukan langkah yang ke-22, yaitu berikutnya klik icon play di bagian kiri bawah software Proteus. Oke, di sini kita klik icon play. Nah, maka semua LED yang terhubung dengan port C akan menyala sesuai dengan program yang sudah kita buat. Oke, jika kita hanya ingin menyalakan beberapa LED saja, kita bisa mengubah programnya. Misalnya kita nyalakan LED yang terhubung dengan port C0 sampai port C3. Maka kita menuju ke bagian program. Lalu pada bagian program utama ini kita ganti datanya. Datanya 0B. Yang pertama ini bit ke-7 adalah 0, bit ke-6 0, bit ke-5 0, bit ke-4 0, bit ke-3 1, bit ke-2 1, bit ke-1 1 dan bit ke-0 1. Nah, lalu kita compile. Oke, lalu kita coba di program. Maka LED yang menyala adalah LED yang terhubung dengan port C0 sampai port C3. Oke, seperti itu adalah cara membuat program digital output sederhana dengan menggunakan bahasa C pada software CodeVision AVR. Oke, setelah selesai, kita lanjutkan pada langkah atau yang kedua, yaitu kita akan membuat program untuk membuat rangkaian flip-flop pada LED yang terhubung dengan port C. Jadi semua LED ini akan menyala selama 1 detik, lalu padam selama 1 detik. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kasus pemrograman yang kedua. Oke, yang pertama kita buat CV AVR, kita buka software CV AVR, lalu kita buat project baru. Caranya klik file, lalu pilih new, lalu pilih project, lalu yes, lalu oke. Nah, setelah itu kita pilih chipnya, di sini ATmega 8535 dan clock frekuensinya adalah 12 MHz. Lalu kita simpan caranya program, lalu generate, save, and exit. Nah, di sini kita berikan nama belajar underscore output 2. Lalu save. Kita simpan lagi belajar output 2. Lalu yang terakhir sama, belajar output
2. Lalu kita klik save. Setelah itu kita hapus semuanya. Caranya kita blok seluruh tulisannya mulai dari atas sampai bawah, lalu kita tekan delete. Setelah itu kita masukkan programnya. Di sini adalah program lampu flip flop. Lalu yang pertama kita masukkan file library untuk microcontroller ATmega 8535. Hashtag include, hurufnya harus kecil, include mega 8535.h. Lalu lagi kita masukkan library untuk tundanya, karena di sini kita membutuhkan fungsi tunda atau fungsi delay. Maka kita sertakan file include delay.h. Nah, fungsinya adalah untuk menyertakan fungsi tunda pada program. Lalu di sini karena kita tidak membutuhkan deklarasi global, kita tidak membutuhkan variabel global, maka kita tidak menuliskan variabel global. Kita langsung ke fungsi utama. Di sini void main, kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, setelah itu kita inisialisasi port. Karena kita menggunakan port C, maka di sini saya kasih keterangan inisialisasi port C. Nah, di sini keterangan untuk bagian ini adalah bagian fungsi utama. Di sini karena port C digunakan sebagai output, maka DDRC sama dengan 0B 11111111 titik koma. Lalu karena port C digunakan sebagai output, kita matikan pull up-nya, yaitu port C sama dengan 0B 00000000. Setelah selesai melakukan inisialisasi port dan pull up, kita masuk ke dalam bagian utama program, yaitu di sini keterangannya adalah bagian program utama. Di sini while 1, kurung kurawal buka, dan jangan lupa diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Oke, jadi di sini karena kondisi yang pertama adalah port C menyala, maka datanya adalah atau sintaksnya adalah port C sama dengan 0B 11111111. Artinya port C menyala. Nah, karena port C menyala selama 1 detik, maka instruksi yang berikutnya adalah delay underscore ms kurung buka 1000, yang artinya di sini adalah tunda selama 1000 milisecond atau 1 detik. Berikutnya, setelah port C menyala selama 1 detik, selanjutnya kita berikan data untuk mematikan LED yang terhubung pada port C, yaitu port C sama dengan 0B 00000000. Oke, titik koma, menyala atau padam selama 1 detik. Jadi sama, delay underscore ms 1000. Nah, setelah selesai membuat program, kita compile. Caranya pilih project, lalu build all. Nah, jika sudah tidak ada error, kita klik OK. Lalu kita buka file Proteus-nya. Nah, di sini kita masukkan programnya. Caranya klik 2 kali. Nah, lalu di sini kita pilih belajar output 2. Lalu open dan OK. Nah, setelah selesai memasukkan program, silahkan diklik play. Maka akan
atau program lampu flip-flop pada LED yang terhubung dengan port C sudah selesai atau sudah sukses. Oke, silakan kalian praktekkan bagi yang punya laptop atau untuk yang belum memiliki laptop, silahkan kalian perhatikan video ini mulai dari awal agar kalian bisa lebih paham bagaimana pemrograman digital output pada sistem minimum ATmega 8535 dengan menggunakan bahasa C dan software CV-AVR. Untuk tugasnya, silahkan kalian buat program bahasa C untuk aplikasi running LED pada port C. Jadi, silakan kalian coba buat program bahasa C. Silakan kalian tulis di buku tulis, di mana aplikasinya atau penerapannya adalah running LED yang terhubung dengan port C. Di mana LED akan menyala satu persatu mulai dari port C0 sampai dengan port C7. Jadi, LED-nya akan menyala mulai dari LED yang terhubung dengan pin C0, lalu pindah ke pin C1, pindah ke pin C2, pindah ke pin C4, pin C3 sampai ke pin C7. Jadi LED-nya menyala secara bergantian mulai D1, D2, D3, D4 dan seterusnya sampai D8. Silahkan dibuat program bahasa C-nya dan ditulis di buku tulis, lalu dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Terima kasih untuk video kali ini. Saya rasa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.